Bila kulihat bintang gemerlapan dan bunyi guru riuh ku dengar, ya Tuhanku, tak putus aku heran melihat ciptaanmu yang besar. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Ya Tuhanku, apabila ku renungkan pemberian-Mu dalam penebus, ku tertegun bagiku dicurahkan oleh Putra-Mu darah yang kudus. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. 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 Sungguh besar Kau Allahku. Pertolongan kita dalam ibadah ini dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia daripada Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertai saudara. Amin. Nas pemimpin kita pada minggu ini diambil dalam kitab Mazmur pasal 37 ayat 3 sampai dengan yang kelima. Demikian firman Tuhan. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Diamlah di negeri dan berlakulah setia. Dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Demikianlah firman Tuhan.
bagaikan air sirami tanah gersang, rasa sejuk menyegarkan, bagai cahaya mentari hangat memelukku, damai di jiwaku, lembut indah tutur katamu, langit jalanku, menghibur hatiku, memberi pengharapan untuk selamanya, sampai selamanya. Perkataanmu bertumbuh di hatiku, siang dan malam selalu ku renungkan janjimu yang indah, ku berjalan di dalamnya. Bagai cahaya mentari hangat memelukku, damai di jiwaku, lembut indah tutur katamu, langit jalanku, menghibur hatiku, memberi pengharapan untuk selamanya, sampai selamanya. Perkataanmu bertumbuh di hatiku, siang dan malam selalu ku renungkan janjimu yang indah, ku berjalan di dalamnya. Ku ingin selalu mendengar suaramu, dan ku renungkan setiap waktu, sebab kau milikku. Untuk selamanya, sampai selamanya. Perkataanmu bertumbuh di hatiku, siang dan malam selalu ku renungkan janjimu yang indah, ku berjalan di dalam. Untuk selamanya, sampai selamanya. Perkataanmu bertumbuh di hatiku, siang dan malam selalu ku renungkan janjimu yang indah, ku berjalan di dalam. Untuk selamanya, sampai selamanya. Perkataanmu bertumbuh di hatiku, siang dan malam selalu ku renungkan janjimu yang indah, ku berjalan di dalamnya. Janjimu yang indah, ku berjalan di dalamnya. Janjimu yang indah, ku berjalan di dalamnya. Pembacaan Mazmur pasal 40 ayat 1 sampai dengan yang ke-6. Untuk pemimpin biduan, Mazmur Daud. Aku sangat menanti-nantikan Tuhan, lalu Ia menjenguk kepadaku dan mendengar teriakku minta tolong. Ia mengangkat aku dari lubang kebinasaan, dari lumpur rawa. Ia menempatkan kakiku di atas bukit batu, menetapkan langkahku. Ia memberikan nyanyian baru dalam mulutku untuk memuji Allah kita. Banyak orang akan melihatnya dan menjadi takut, lalu percaya kepada Tuhan. Berbahagialah orang yang menaruh kepercayaannya pada Tuhan,
yang tidak berpaling kepada orang-orang yang angkuh atau kepada orang-orang yang telah menyimpang kepada kebohongan. Banyaklah yang telah kau lakukan ya Tuhan Allahku, perbuatanmu yang ajaib dan maksudmu untuk kami. Tidak ada yang dapat disejajarkan dengan Engkau. Aku mau memberitakan dan mengatakannya, tetapi terlalu besar jumlahnya untuk dihitung. Bila ku renung dosaku padamu Tuhan, yang berulang ku lakukan di hadapan-Mu, kasih sayang-Mu perlindunganku. Di bawah naungan sayap-Mu damai hatiku, kasih sayang-Mu pengharapanku, usapan kasih setia-Mu selalu ku rindu. Perasaanku dan sombongku masih menggoda, iri hati dan benciku kadang menjelma. Kasih sayang-Mu perlindunganku, di bawah naungan sayap-Mu damai hatiku, kasih sayang-Mu pengharapanku, usapan kasih setia-Mu selalu ku rindu. Bapak, Ibu, dan semua jemaat, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa yang kami sapa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Bapa, kami bersyukur memiliki Engkau ya Bapa. Bapa yang begitu mengasihi kami. Bapa yang begitu setia kepada kami. Engkau telah mengaruniakan kehidupan kepada kami. Engkau telah melimpahkan berkat-Mu kepada kami. Terima kasih ya Bapa. Bapa, Engkau begitu mengenal kami. Engkau tahu kedalaman hati kami. Hati kami terbuka di hadapan-Mu ya Bapa. Walaupun kami begitu hina di mata dunia, namun kami begitu berharga di mata-Mu. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Ya Bapa, seringkali kami mendukakan hati-Mu melalui perbuatan ataupun perkataan kami. Banyak perbuatan kami yang tidak sesuai dengan keinginan hati-Mu ya Bapa. Seringkali perbuatan dan tutur kata kami mendukakan hati pasangan kami, mendukakan hati orang tua kami, mendukakan hati anak-anak kami, mendukakan hati saudara-saudara kami, terlebih lagi mendukakan hati-Mu ya Bapa. Ampuni kami ya Bapa, dengan kasih setia-Mu yang besar itu, agar kami boleh layak untuk terus memuji dan menyembah-Mu ya Bapa. Sehingga melalui kehidupan kami
kami boleh memancarkan kasih-Mu kepada sesama kami. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Inilah doa dan permohonan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami sudah berdoa. Amin. Tuhan, aku rindu. Tuhan, aku siap. Penuhi aku dengan Roh-Mu. Ku rindu lawatan-Mu. Tuhan, aku rindu. Tuhan, aku siap. Penuhi aku dengan Roh-Mu. Ku rindu lawatan-Mu. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Tuhan. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Yesus. Tuhan, aku rindu. Tuhan, aku siap. Penuhi aku dengan Roh-Mu. Ku rindu lawatan-Mu. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Tuhan. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Yesus. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Tuhan. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Yesus. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Tuhan. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Yesus. Saat ini, Yesus. Saat ini, Yesus. Jemaat sekalian, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucapkan syukur kalau Tuhan membawa kami dalam persekutuan kembali. Dan kami siap untuk mendengarkan firman-Mu.
yang akan disampaikan oleh hambamu, Pendeta Iman Dasmastra. Biarlah melalui hambamu ini, kami semua boleh mendengar dengan suara Tuhan yang disampaikan. Biarlah Roh Kudus yang mengurapi hambamu dan juga hidup kami, supaya kami menjadi pendengar yang baik, tetapi juga melakukannya. Terima kasih Bapa. Biarlah Roh Kudus sendiri yang memimpin pembacaan firman-Mu dan juga renungan yang disampaikan hambamu dan kami yang mendengarnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. 2 Raja-Raja pasal 4 ayat 42 sampai 44. Memberi makan 100 orang. Datanglah seseorang dari Baal Salisa dengan membawa bagi abdi Allah roti hulu hasil, yaitu 20 roti jelai serta gandum baru dalam sebuah kantong. Lalu berkatalah Elisa, berilah itu kepada orang-orang ini supaya mereka makan. Tapi pelayannya itu berkata, bagaimanakah aku dapat mengindahkan ini di depan 100 orang? Jawabnya, berikanlah kepada orang-orang itu supaya mereka makan, sebab beginilah firman Tuhan, orang akan makan bahkan akan ada sisanya. Lalu dihidangkannya di depan mereka, maka makanlah mereka dan ada sisanya sesuai dengan firman Tuhan. Berbahagialah mereka yang telah mendengar firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Shalom saudara-saudara, di saat-saat seperti sekarang ini sangat mudah untuk kita memahami apa yang disebut dengan krisis. Kamus Besar Bahasa Indonesia memakai krisis, memaknai krisis dengan kemelut sebagai keadaan yang berbahaya, parah, dan sangat genting. Hari-hari ini setiap saat kita mendengar, melihat, bahkan mengalami dampak-dampak krisis yang diakibatkan oleh COVID-19. Berita kematian teruntai bagai rantai yang tak putus-putus. Sirene ambulans beraung-raung sambung menyambung. Pahlawan-pahlawan medis garda terdepan berguguran. Bagian pemakaman kewalahan dengan jumlah jenazah yang harus dikebumikan. Varian virus COVID terus bermunculan, vaksin menipis, harga-harga obat melambung. Mungkin di antara kita ada yang sudah dipisahkan secara paksa oleh kematian, berpisah dengan suami, istri, anak, teman terkasih, dan lain-lain. Lalu bagaimana? Krisis akibat wabah seperti ini bukan hanya terjadi baru sekarang. Dan krisis juga bukan hanya terjadi di bidang kesehatan saja. Dari dulu ada krisis politik, krisis sosial, krisis budaya, krisis moral, bahkan krisis iman, dan lain-lain, dan lain-lain. Kitab 2 Raja-Raja pasal 4 yang akan kita baca dan renungkan ini menyebutkan krisis pangan yang terjadi di Israel, khususnya di Gilgal. Pasal 4 ayat 38 berbunyi, Elisa kembali ke Gilgal pada waktu ada kelaparan di negeri itu. Krisis pangan menimbulkan kelaparan. Dan kalau orang sudah lapar, banyak hal yang tak terbayangkan bisa terjadi. Karena orang lapar, orang bisa nekat mencuri, menipu, membunuh, dan seterusnya. Karena lapar, hukum moral menjadi sangat rentan dan cenderung diabaikan. Bahkan karena urusan perut, sangat bisa berdampak pada iman seseorang. Sesungguhnya, krisis di Israel ini didahului oleh krisis rohani. Umat Tuhan sudah berpaling dari Tuhan kepada penyembahan berhala, khususnya kepada dewa Baal. Orang-orang yang masih beribadah kepada Tuhan jumlahnya sedikit. Mereka disebut sisa-sisa
dalam bahasa Inggris dikatakan remnant. Ironi memang, karena dewa Baal yang mereka sembah dipercaya sebagai dewa kesuburan, dewa tanah, dewa hujan, dan sanggup menurunkan hujan dan embun sehingga tidak terjadi kelaparan. Tapi ternyata kenyataannya justru tidak. Nah, dalam situasi seperti itulah kitab suci mencatat dalam ayat 42 sampai dengan ayat 44 yang kita jadikan renungan pada hari ini. Datanglah seorang laki-laki dari Baal Salisa untuk membawakan abdi Allah roti hasil yang pertama. 20 roti jelai dan gandum baru dalam kantong. Kata Elisa, berikanlah kepada orang-orang itu untuk dimakan. Kata pelayannya, bagaimana aku menghidangkan ini di depan 100 orang? Jawabnya, berikan kepada orang-orang untuk mereka makan, sebab beginilah perkataan Tuhan. Orang akan makan, dan ada sisanya. Lalu dihidangkannya itu di hadapan mereka untuk dimakan, dan tersisa seperti firman Tuhan. Saudara-saudara, peristiwa ini kita dapat melihat dengan jelas ada umat yang beriman dan taat kepada Tuhan. Dan juga ada hamba Allah yang melayani Tuhan dengan iman teguh serta ketaatan tangguh di tengah nabi-nabi lain yang sudah berpaling dan melayani manusia, tidak lagi melayani Tuhan. Siapakah orang yang dikatakan dari Baal Salisa itu? Ayat 42 tadi mengatakan seorang laki-laki dari Baal Salisa. Identitasnya sama sekali tidak disebutkan. Mungkin dia mewakili begitu banyak dari kita yang namanya tidak pernah disebutkan di aula ketenaran, Hall of Fame. Tidak disebutkan. Tapi perbuatannya disebut, dicatat, diingat sampai hari ini. Dalam Injil Markus 14 ayat 3-11, tercatat hal yang serupa. Seorang perempuan datang kepada Yesus membawa buli-buli pualam yang berisi minyak narwastu yang murni dan mahal harganya. Lalu memecahkan leher buli-buli itu dan mengurapi Yesus. Nama perempuan itu tidak disebut. Tidak disebut. Tetapi Tuhan Yesus berkata begini dalam ayat 9. Terjemahan baru saya bacakan. Aku mengatakan kepadamu yang sebenarnya. Di mana Injil diberitakan di seluruh dunia. Apa yang telah diperbuat perempuan itu juga akan dikatakan sebagai peringatan akan dia. Nah, di sini nama laki-laki itu tidak disebut. Yang pasti adalah ia seorang yang percaya dan taat. Yang tahu menata layan berkat-berkat Tuhan atas dirinya. Dia tahu bagaimana harus menata layan pemberian Tuhan. Hanya orang yang percaya dan taat kepada Tuhan yang tahu memberi secara proporsional kepada Tuhan. Sekalipun kelaparan sedang melanda pada waktu itu. Dari kalimat seorang laki-laki dari Baal Salisa, itu mengungkapkan kepada kita pertama, hidup orang ini berpusat kepada Allah. Situasi sedang krisis pangan, tetapi ia datang membawa persembahan hulu hasil dari pekerjaan yang ada. Keadaan bukan kendala. Ia bukan dipengaruhi oleh lingkungan, tetapi dia mempengaruhi. Ia bukan termometer, tetapi termostat. Di negeri kita yang panas, termostat tidak begitu diperlukan. Tapi di negara dingin, mutlak dibutuhkan. Termostat dia akan bergerak naik atau turun berdasarkan lingkungan, temperatur lingkungan. Tetapi termostat, dia mempengaruhi bensin yang beku, dibuatnya menjadi cair. Dia mempengaruhi. Jadi, di sini kita melihat satu model, bukan sebagai termometer, tapi sebagai termostat. Kita sering menjadikan keadaan sebagai dalih untuk tidak berbuat sesuatu bagi pekerjaan Tuhan. Khususnya dalam mempersembahkan. Saya ulangi kalimatnya, datanglah seorang laki-laki dari Baal Salisa. Di musim kelaparan begini, orang-orang biasanya pasif dalam memberi, tapi aktif dalam menerima.
Orang ini datang mencari hamba Allah, aktif. Apa yang ia lakukan adalah tindakan ketaatan yang bertumpu pada kesejatian iman di dalam orang itu. Jadi tindakannya sesuatu yang berasal dari dalam, mengalir keluar. Itu yang disebut dengan integritas. Dalam dan luar sama. Bukan luar beda, dalam beda. Dan Allah tahu apa yang ada di dalam orang itu. Allah tidak dapat ditipu dengan formalitas lahiriah ritual agama. Dan ini kita melihat konstan dari kitab Kejadian sampai dengan Wahyu. Yang manapun kita melihat, kita tahu bahwa Allah melihat di dalam orang itu. Narasi ini jelas mengacu bahwa Tuhan mengenal orang ini dan tidak akan pernah melupakannya. Kalau kita membaca Ibrani pasal 6 ayat 10 dan 11 berbunyi begini. Sebab Allah bukan tidak adil, sehingga ia lupa akan pekerjaanmu dan kasihmu yang kamu tunjukkan terhadap namanya oleh pelayanan kamu kepada orang-orang kudus yang masih kamu lakukan sampai sekarang. Lalu penulis Ibrani melanjutkan dengan mengatakan ayat 11, tetapi kami ingin supaya kamu masing-masing menunjukkan kesungguhan yang sama untuk menjadikan pengharapanmu suatu milik yang pasti sampai pada akhirnya. Saudara-saudara, lalu kita ingat apa yang Paulus katakan kepada gereja di Korintus. 1 Korintus pasal 15 ayat 58. Dia berkata begini, karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, karena kamu tahu bahwa jerih payahmu tidak sia-sia di dalam Tuhan. Nama orang itu tidak disebut, perbuatannya disebut. Apa yang diperbuat selalu berpusat bagi kemuliaan Allah. Ada contoh serupa yang tercatat dalam perjanjian baru dalam kehidupan Yohanes Pembaptis. Bila saudara membaca kalimat terakhir dari perjanjian lama, lalu beralih ke kalimat pertama dalam perjanjian baru. Di antara perjanjian lama dan perjanjian baru, di antaranya hanya ada satu lembar kertas. Tapi satu lembar kertas itu mewakili durasi waktu selama 400 tahun. Ada yang mengatakan 430 tahun. Yaitu masa sepi. Yang sering orang katakan 400 silent years. Tahun sepi selama 400 tahun. Di mana Tuhan tidak mengutus seorang pun sebagai utusannya. Tidak sebagai nabi atau seorang yang juru bicara bagi Tuhan. Lalu dalam awal perjanjian baru lalu muncul Yohanes Pembaptis. Sehingga dia begitu menarik perhatian dengan khotbah yang menggelegar, berapi-api dan tidak kenal kompromi. Banyak sekali orang yang datang dan dibaptis oleh Yohanes. Kemudian dalam pelayanan Yesus, sebelum dia melayani, dia juga datang kepada Yohanes Pembaptis, sudah dibaptiskan. Lalu dia pergi melayani. Dan dalam pelayanan Yesus, orang yang datang kepada Yesus makin lama makin banyak. Nah, ketika Yohanes Pembaptis ditanya oleh murid-muridnya tentang bagaimana tentang hal ini, yaitu pengaruh dan popularitas Yesus semakin besar dan popularitas Yohanes makin menurun. Di situ Yohanes membuat pernyataan yang sangat-sangat penting. Dia berkata dalam Yohanes pasal 3 ayat 30 berbunyi begini, ia harus makin bertambah, tetapi aku harus berkurang. Orang yang benar-benar beriman dan taat kepada Yesus tidak akan pernah menjadikan diri sendiri sebagai pusat perhatian. Ia pasti mengarahkan semua bagi kemuliaan Tuhan. Bagi kemuliaan Tuhan. Saudara-saudara kita terus-menerus tergoda ingin menjadi diri sendiri sebagai pusat perhatian. Mau menjadi orang yang nampak signifikan dan berhak mendapat pujian manusia. Saya ingat satu cerita, satu peristiwa yang ditulis tentang pemain musik. Ada seorang pemain piano, pentas atau hadir dalam sebuah pentas seperti itu. Permainannya begitu indah dan begitu sempurna. Di akhir presentasinya, di akhir konser itu, ia berdiri menghadap kepada
Hadirin yang memberinya standing applause yang sangat-sangat meriah. Tetapi wajah pemain piano ini seperti dingin-dingin saja. Sambutannya begitu meriah, dia seperti dingin. Matanya tertuju kepada satu kursi. Di sana duduk seorang. Sampai orang itu berdiri, lalu memberikan anggukan, memberi tepuk tangan. Di situ wajah pemain piano ini berubah total. Dia baru memberikan sambutan atau respon kepada standing applause yang begitu meriah. Apa moral kisah ini? Di situ berarti dia bukan mau menyenangkan dirinya sendiri. Juga tidak menyenangkan hadirin yang tepuk tangan. Dia ingin menyenangkan pelatihnya karena orang itu adalah gurunya. Yang penting gurunya senang, mengiyakan apa yang dia buat, membenarkan, menerima semua karyanya. Itu sudah cukup. Dan inilah yang dijawab oleh pertanyaan pertama dalam buku Katekismus Heidelberg, berbunyi, apakah tujuan hidup manusia? Jawabannya, untuk memuliakan Tuhan dan menikmati kehadirannya. Ini berbicara tentang kesejatian di dalam diri manusia. Dan ini lagi sekali saya katakan, konstan dari Kejadian sampai Wahyu. Ini yang pertama. Hidup bagi kemuliaan Tuhan. Sendiri boleh dilupakan. Boleh tidak disebut. Yang kedua, apa yang dibawa digambarkan sebagai buah sulung dari hasil panennya. Ini membuktikan bahwa dia adalah seorang yang benar-benar percaya dan taat kepada Yahweh, sang pemberi berkat. Tentu orang ini mengimani apa yang tertulis dalam kitab Bilangan pasal 18 ayat 13. Bahwa hulu hasil dan segala yang tumbuh di tanahnya dipersembahkan kepada Tuhan. Maka dia lakukan karena dia percaya. Karena dia percaya dan taat, dia lakukan ini. Buah pertama atau bagian pertama dari hasil panen harus dipersembahkan kepada Tuhan dalam ketaatan sebagai tanda iman bahwa Yahweh Allah Israel itu adalah yang memelihara perjanjian. Ini tindakan iman. Orang tersebut percaya pada perjanjian Tuhan, bahwa setelah buah sulung diberikan kepada Tuhan, Tuhan akan berikan susulan lagi buah-buah sebagai berkat janji Tuhan yang pelihara janji dengan setia. Yang ketiga, perhatikan bahwa ia datang kepada abdi Allah, maksudnya Elisa. Datanglah seorang laki-laki dari Baal Salisa untuk membawakan abdi Allah roti hasil yang pertama. Saudara-saudaraku, umat yang percaya dan taat datang kepada Allah, kepada abdi Allah yang beriman dan taat. Ini mengungkapkan beberapa hal. Elisa adalah nabi yang menentang Baal, menentang para nabi dan penyembahan dewa Baal. Jadi, Baal Salisa di sini pasti bukan ditujukan kepada dewa Baal. Sebab ia datang kepada lawannya Baal. Elisa melawan Baal. Orang ini datang dari Baal Salisa. Nah, orang ini mempersembahkan bukan kepada para nabi di Yerusalem. Bukan kepada para nabi di Yerusalem. Tapi kepada Elisa. Pertanyaannya, mengapa demikian? Mengapa kepada Elisa? Mengapa tidak ke Yerusalem? Karena imam-imam di Yerusalem itu adalah imam-imam pilihan Raja Yerobiam yang jahat di mata Tuhan. Dan imam-imam yang melayani raja dan bukan melayani Tuhan. Memimpin penyembahan berhala dan membiarkan penindasan terhadap kaum miskin. Yang berikut, perhatikan bahwa apa yang dibawa orang ini bukanlah jumlah yang besar. Bukan. Tapi proporsional. Saya ulangi. Bukan jumlah yang besar, tapi proporsional. Ia mempersembahkan dengan tulus dan dengan benar. Saudaraku, bagi Tuhan, jumlah bukanlah yang terpenting. Tuhan memperhatikan iman yang benar dan ketaatan sejati. Ini kontras dengan peristiwa yang dicatat dalam Kisah Para Rasul pasal 5 ayat 1 sampai dengan 11 tentang Ananias dan Safira. Suami istri setuju, sekongkol,
untuk berjanji menjual sebidang tanahnya, untuk dipersembahkan seluruhnya, seluruh harga tanah itu untuk pekerjaan Tuhan. Betul dia mempersembahkan, betul dia datang kepada hamba Allah, namun tidak dengan kesejatian. Saudaraku, Tuhan bukan mau formalitas lahiriah. Saya katakan sudah dari tadi. Ia mau kesejatian iman dan ketaatan sejati. Maka waktu ia datang mempersembahkan, Rasul Petrus berkata kepada Ananias, Ananias, mengapa iblis memenuhi hatimu sehingga kamu berbohong kepada Roh Kudus? Dan kemudian kita tahu apa dampaknya. Berdusta kepada Allah. Di luar formalitas ada, di dalam tidak ada realitas seperti itu. Saudara-saudara, panorama ini menjadi lebih indah ketika melihat perbuatan umat yang beriman dan taat itu dipertemukan dengan Elisa, nabi yang beriman teguh dan taat kepada pimpinan Roh Tuhan. Apa yang kita lihat? Elisa berkata, berikan kepada orang-orang agar mereka dapat makan. 100 orang hadir. Roti hanya 20 roti jelai. Sama dengan 5 roti 2 ikan yang dikatakan dalam mujizat yang dibuat oleh Tuhan Yesus. Roti jelai itu lebih murah dari roti gandum. Jadi untuk kalangan yang agak bawah. Dan untuk jumlah 20 jelai terlalu sedikit. Tidak memadai untuk memberi makan seluruh orang banyak itu 100 orang. Dan ini bisa chaos, saudara. Orang sudah pada waktu dalam keadaan lapar, bisa lupa dengan kontrol diri. Ingin mendapat sebanyak-banyaknya. Dan melupakan yang lain. 20 jelai. 100 orang. Tidak masuk akal. Sampai pelayan, seorang yang ditugaskan oleh Elisha itu berkata, bagaimanakah aku dapat menghidangkan ini di depan 100 orang, ayat 43 bagian A. Jadi masalahnya di sini bukanlah jumlah roti yang sedikit. Bukan jumlah roti yang sedikit. Tapi kemampuan untuk melihat melampaui roti itu tembus sampai kepada yang Maha Kuasa. Dan itu masalah iman. Ini adalah masalah perspektif yang mengukur kemampuan kita dengan siapa dan apa yang kita miliki. Dan bukan dengan siapa dan apa Tuhan bagi kita. Kita sering mengukurnya dengan kemampuan kita sendiri. Kita hanya melihat begitu pendek, perspektifnya begitu pendek. Tetapi Elisa melihat jauh lebih daripada itu. Dan kemudian kita melihat ada pelajaran yang indah di sini. Dari perikop ini adalah bahwa Tuhan ingin kita belajar mengukur kehidupan bukan dengan keterbatasan diri, tapi dengan ketidakterbatasan Tuhan. Lagi sekali saya katakan, inilah yang dikatakan sebagai iman dan taat. Kemudian kita melihat dalam ayat 44 sebagai bagian terakhir dari ayat yang perikop yang kita baca. Dikatakan dia, Elisa, berdiri di depan mereka. Nah saudara-saudara, seperti pelayan itu lalu percaya dan taat kepada Tuhan, melakukan perintah Elisa. Demikianlah kita seharusnya hidup seperti Rasul Paulus berkata, perjalanan kami bukannya dengan penglihatan, tetapi dengan iman. We walk not by sight, but by faith. Ini sangat fundamental, sangat mendasar dalam kehidupan Kristiani kita. Akhirnya, perhatikan ayat 44. Lalu dihidangkannya itu di hadapan mereka untuk dimakan. Dan tersisa seperti firman Tuhan. Dan tersisa seperti firman Tuhan. Kata-kata seperti firman Tuhan ayat 44. Artinya seperti yang Tuhan janjikan. Elisa mungkin ada sesuatu yang dia terima secara khusus dari Tuhan. Dan dia percaya dengan pasti. Lalu dengan taat melaksanakan. Ketika firman Tuhan dilakukan dan Allah setia pada firman-Nya, kita dapat mengandalkan segala sesuatu kepada Dia. Saudara-saudaraku, krisis dan masalah yang begitu sering kita hadapi
namun gagal untuk kita pecahkan. Seringkali disebabkan oleh keterbatasan perspektif kita. Keterbatasan perspektif kita. Seharusnya kita percaya kepada Tuhan dan taat kepadanya. Taat kepada firman-Nya. Percaya dan taat. Mari kita belajar mengukur kehidupan dan memenuhi kebutuhannya. Bukan dengan siapa kita, tetapi dengan siapa Tuhan yang kepadanya kita percaya dan taat. Ya, percaya dan taat. Amin. Mari kita berdoa sejenak. Engkau melihat jauh ke dalam hati kami, ya Tuhan. Engkau mengenal kami lebih dari diri kami mengenal diri sendiri. Sebab itu Tuhan, ampuni kalau kami terus mencoba menghadirkan diri kami dengan formalitas lahiriah. Semua ritualitas kami lakukan, tapi tidak mempunyai keyakinan, kepercayaan yang pasti, dan kami pun enggan melakukan dengan taat. Sudah kami dengar firman-Mu. Roh Kudus terus mencerahkan kami, memberikan kepada kami pengertian dan kemampuan untuk melaksanakan dalam hidup kami sesehari. Ini kami mohon dalam nama Juru Selamat kami, Yesus Kristus. Amin. Jemaat yang terkasih dalam Yesus Kristus, mari kita berdiri. Bersama dengan gereja di segala abad dan tempat, marilah kita mengikrarkan pengakuan iman percaya kita sesuai dengan pengakuan iman rasuli dengan berkata, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat yang Allah kasihi, marilah kita berdoa. Bertalu-talu kami datang kepadamu ya Allah, menaikkan segala puji dan syukur kami. Engkaulah Allah kami yang memberi kami kesempatan hari ini masih hidup, menikmati berkat ibadah dan berkat persekutuan keluarga di rumah kami masing-masing. Kami pun tak henti-hentinya bersyukur ya Allah, atas berbagai wujud berkat pemeliharaan-Mu yang Engkau karuniakan, yang Engkau limpahkan kepada kami umat-Mu. Ya Allah Roh Kudus, kami bersyukur dan memohon berkat-Mu untuk setiap benih firman-Mu yang diberitakan, yang ditaburkan oleh hamba-hamba-Mu, khususnya hari ini, baik di dalam maupun di luar negeri kami. Ya Allah, kami pun bersyukur untuk pemulihan kesehatan yang Engkau karuniakan kepada saudara-saudara kami yang sakit.
Kiranya Engkau berkenan juga mengaruniakan berkat kesembuhan kepada saudara-saudara kami yang masih menderita berbagai penyakit, khususnya kepada saudara-saudara kami yang positif COVID-19 yang menjalani isoman baik di rumah sakit maupun di rumah masing-masing. Allah kami yang Maha Pemurah dan Pengasih, di dalam Yesus Kristus Tuhan, kepadamu kami berseru seraya memohon, berkenan kiranya Engkau melindungi dan memberkati umat-Mu, Jemaat Gereja Kristus Kebayoran Lama, dalam hidup keseharian kami. Engkaulah yang sanggup memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari kami. Engkaulah juga sumber berkat bagi umat-Mu yang melakukan berbagai usaha produktif, bekerja di berbagai lapangan pekerjaan. Engkaulah Allah kami yang sanggup membukakan lapangan pekerjaan bagi umat-Mu yang membutuhkannya. Ya Allah, tak henti-hentinya kami mendengar berita duka karena terpapar COVID-19. Semakin meningkatnya jumlah penderita COVID yang positif. Kepadamu ya Allah kami memohon, berkatilah negara kami Indonesia, pemerintah kami dari pusat sampai ke daerah-daerah, masyarakat, TNI, Polri, para tenaga medis, relawan kesehatan, pemberian vaksin, penerapan PPKM untuk Jawa dan Bali, bahkan PPKM secara mandiri di daerah-daerah, dalam upaya memutus mata rantai penularan COVID-19. Betapa rindunya kami dunia ini, Indonesia, terbebas dari COVID-19 dengan berbagai variannya. Berkatilah para hamba-hamba-Mu yang giat menyiapkan rancangan ibadah yang masih kami laksanakan secara online. Kuatkan umat-Mu untuk tetap dan terus mencintai setiap ibadah secara virtual, khususnya di masa pandemi COVID-19 ini. Sempurnakanlah doa syukur dan permohonan kami ini ya Allah, yang kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus yang mengajar kami berdoa, Bapa kami yang di surga. Dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Kristus, tibalah saatnya kita untuk mengumpulkan persembahan yang sudah kita siapkan. Untuk itu dengarkanlah firman Tuhan yang diambil dari Mazmur 50 ayat 23 yang berkata demikian. Siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya. Bapak Ibu, persembahan, perpuluhan, PSB dan persembahan syukur dapat ditransfer ke rekening BCA dengan nomor 5260 84-nya 3 kali 84 atas nama Gereja Kristus, atau rekening BNI dengan nomor 280505 2881 atas nama Gereja Kristus. Tuhan Yesus memberkati persembahan kita semua. Amin.
Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus. Majelis Jemaat Gereja Kristus Kebayoran Lama menyampaikan rasa syukur kepada Tuhan Yesus Kristus, Kepala Gereja, atas anugerah-Nya, sehingga kita semua dapat beribadah hari ini. Majelis dan jemaat mengucapkan terima kasih atas pelayanan Pendeta Imade Mastra dalam menyampaikan firman Tuhan, penatua yang ambil bagian, pemusik oleh penatua Charles Salusu, PPJ oleh Karismata Choir, pembaca Alkitab Saudari Serena Mariana Lalang Puling, dan Saudara Tony Telam Banua, multimedia tim ibadah online. Kiranya Tuhan Yesus memberkati pelayanan Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian. Majelis dan jemaat mengucapkan selamat ulang tahun kepada jemaat yang berulang tahun minggu ini, 12 sampai dengan 18 Juli 2021. 14 Juli Bapak Prian Wahyu Kuncahyo. 15 Juli, Saudara Lalendra Angger Ringga. 16 Juli, Penatua Charles Salusu. 16 Juli, Ibu Yohana. 16 Juli, Ibu Yuliani Telam Banua. Pesan ulang tahun, sebab Tuhan Allah adalah matahari dan perisai. Kasih dan kemuliaan Ia berikan. Ia tidak menahan kebaikan dari orang yang hidup tidak bercela. Mazmur 84 ayat 12. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Jemaat sekalian, pulanglah dengan sukacita dan damai sejahtera. Kami pulang dengan penuh sukacita dan damai sejahtera Tuhan. Arahkanlah hatimu senantiasa kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami senantiasa kepada Tuhan, Gembala kami yang baik. Jadilah saksi Tuhan yang setia. Kami siap menjadi saksi-saksinya yang setia. Bila ku berjalan bersama Tuhanku dalam terang cahaya firman-Mu, bila aku taat, pasti Tuhan dekat pada yang percaya dan taat. Percayalah dan taat padanya, tiada jalan lain. Percaya dan taat akan terpahami kasih yang murni hingga Ia serahkan semua kemuliaan serta sukacita bagi yang percaya dan taat. Percayalah dan taat padanya, tiada jalan lain. Percaya dan taat, tiada jalan Jemaat sekalian, sekarang arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan pulanglah dengan sukacita dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau.
Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Serta